Di pertemuan pada praktikum ke-9, saya akan membahas mengenai pembuatan fungsi dengan lecturer saya, Mr. Rengga Asmara Eskom OCA. Baik, langsung saja kita masuk materinya. Jadi, pada praktikum kali ini tujuan kita adalah yang pertama, yaitu untuk dapat mendeskripsikan penggunaan dari fungsi, kemudian membuat fungsi dan menyimpannya, kemudian melibatkan sebuah fungsi, menghapus sebuah fungsi, dan membedakan antara sebuah prosedur dan sebuah fungsi. Pokok bahasan kita pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, create function, kemudian yang kedua, mengeksekusi dari function yang telah kita buat, dan yang terakhir adalah melibatkan function pada PLSQL. Langsung saja, subjek yang pertama, create function. Introduction. Jadi sebuah fungsi atau function itu adalah PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Jadi fungsi itu dapat disimpan dalam sebuah database sebagai sebuah objek skema dari eksekusi yang diulangi. Sebuah fungsi juga dapat dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Sintaksnya yaitu berikut ini. Create or replace function, nama functionnya. Jadi maksudnya create atau replace di sini itu artinya ketika kita ketika function itu belum ada, maka otomatis dia akan tercreate. Tapi jika function itu telah ada, maka otomatis function yang lama akan tergantikan oleh function yang baru. Kemudian parameternya dengan tipe data apa. Kemudian ada return, mengembalikan tipe datanya is atau is as pipe as PLSQL block. Nah, PLSQL block ini harus memiliki paling sedikit satu statement kembalian. Membuat function. Jadi ini skemanya. Ketika editor membuat kode untuk membuat function, misalnya dinamakan file.sql, kemudian di load dan execute menggunakan ISQL plus ataupun SQL plus command prompt, kemudian file.sql tersebut dikompil oleh Oracle, dan kemudian fungsi telah tercreate. Kemudian kita bisa menginvoke atau menggunakannya dalam PLSQL. Jadi membuat function menggunakan SQL plus. Yang pertama, masukkan teks untuk membuat fungsi, statement fungsi dalam editor dan simpan dalam sebuah SQL script file. Kemudian run the script file, jadi jalankan untuk menyimpan source code dan sekaligus mengcompile fungsinya. Kemudian gunakan show error untuk melihat apakah ada error saat compile. Kemudian yang terakhir, ketika itu sudah sukses untuk dikompil, maka kita dapat menggunakan function tersebut dalam SQL. Membuat storage function menggunakan SQL plus, ini contohnya. Misalnya pada file getSalary.sql, kita create or replace function, kita membuat atau menggantikan function dengan nama getSal, kemudian parameternya PID yang tipenya itu sama dengan kolom employee ID pada tabel employee. Kemudian itu mengembalikan tipe number yang is salary itu dari sama dengan tipenya kolom salary tabel employee yang bernilai 0. Kemudian pada blok programnya kita
select salary, kemudian masukkan ke dalam variabel fee salary dari tabel employee, di mana employee ID sama dengan PID parameternya, kemudian return fee salary. Nah, ini akan membalikan nilai fee salary kepada function kemudian and get sal. Ada slash yang artinya compile dan execute sekaligus. Bab yang kedua, executing function atau mengeksekusi function. Untuk melibatkan sebuah function yang menjadi sebagai bagian dari PLSQL ekspresi, kemudian membuat sebuah variabel untuk membalikan sebuah nilai, kemudian mengeksekusi fungsi, variabel yang akan dikumpulkan atau dihitung itu berdasarkan value yang dikembalikan dari statement return. Contohnya, jadi ini di sini kita ada getSal function di mana parameternya itu PID. Kemudian dia calling environment yang ternyata itu isinya 117 misal. Kemudian itu nanti akan dikembalikan lagi ke environment-nya, tapi dikembalikan dalam bentuk ini. Jadi kita meload dan merun getSalary.sql, kemudian untuk membuat fungsi. Jadi ini misal isinya tadi dengan tipe number, kemudian kita execute, di mana nanti getSalary ini kita panggil fungsi dari getSal, kemudian kita masukkan nilainya 117, maka otomatis gaji dari pegawai yang bernomor 117 akan terprint gitu. Kemudian bab yang terakhir, invoking function dalam PLSQL. Jadi apa sih keuntungannya menggunakan fungsi yang sudah didefinisikan oleh user dalam SQL expression? Jadi yang pertama ini action SQL, di mana maksudnya itu memperlebar SQL, di mana aktivitasnya itu terlalu kompleks, dan tidak tersedia di SQL. Kemudian dapat menaikkan efisiensi ketika menggunakan where clause untuk melakukan filtering data. Kemudian yang terakhir adalah dapat memanipulasi karakter string. Melibatkan function dalam SQL expression. Contohnya, ini tuh cocok untuk large enterprise yang dimana ada sebuah database terpusat yang disimpan dalam host dan LAN serta WAN yang harganya itu bisa di set atau dioptimisasi menggunakan teknologi ini dari setiap organisasi atau bagian yang berbeda. Ini contohnya. Jadi kita membuat atau mereplace fungsi namanya task dengan parameter value dan tipe number, kita mengembalikan numbernya adalah isinya itu ini p-value dikali 0,08 and task. Sedangkan p-value sendiri itu apa sih? Jadi nanti p-value itu bisa berisi apa aja. Kebetulan di sini parameter yang dilewatkan adalah salary, jadi kita bisa lihat, kita menampilkan employee ID, last name, salary, dan memanggil fungsi task, di mana nanti salary akan p-value ini akan dikalikan 0,08, di mana departemen ID-nya yang bernomor 100. Ini, maka departemen ID yang bernomor 100 akan otomatis dikalikan dengan 0,08 gajinya. Jadi itu adalah keuntungannya. Jadi secara terpusat kita masih bisa mengubah data dari masing-masing organisasi yang berbeda. Dan lokasi untuk memanggil function yang didefinisikan oleh user. Jadi select list dari select command, kemudian kondisinya bisa ditaruh di where dan having clause, connect by, start with, order by, dan group by clause.
values clause dari insert comment juga bisa, set clause atau set clause dari update comment juga bisa. Di sini ada batasan dalam memanggil function dari PL/SQL. Yang pertama, untuk bisa dipanggil dari ekspresi SQL, function yang telah didefinisikan oleh user itu harus, yang pertama, harus disimpan. Kemudian yang kedua, hanya menerima parameter in. Kemudian yang ketiga, hanya menerima SQL valid data type, bukan PL/SQL specific type seperti parameter. Kemudian yang terakhir, mengembalikan tipe data yang valid, yang data tipenya itu valid, bukan PL/SQL yang spesifik. Ini restriction dalam pemanggilannya, batasannya, contohnya. Jadi kita meng-create atau replace function namanya DML call SQL dengan parameter Visual tipe number, di mana nanti kita memasukkan pada employee di kolom employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary. Kemudian value-nya nilainya 1, employee 1, emailnya m1@company.com, hire date-nya sysdate, job ID-nya samen, kemudian salary-nya 1000. Kemudian nanti akan dikembalikan jika pisal itu nanti akan ditambah dengan 100. Kita update, semisal ini kita gunakan update set employee, kemudian kita call DML call SQL dengan nilai 2000, di mana employee ID 170. Nah, di sini akan terjadi error. Kita lihat karena tabel PLSQL employees is mutating. Trigger atau function may not see it. Jadi itu kita nggak bisa langsung memasukkan ini nilai ke dalam dan memanggilnya. Kemudian untuk menghapus function. Untuk menghapus function yang tersimpan, kita gunakan drop function nama functionnya. Contohnya, kita drop function getSal. Jadi semua privilege yang dikabulkan oleh fungsi adalah yang maksudnya semua privilege yang ada pada fungsi itu akan otomatis terhapus ketika fungsi itu dihapus. Kemudian create or replace syntax itu sama aja dengan menghapus fungsi dan membuatnya kembali seperti yang saya jelaskan. Kemudian hak-hak yang telah diizinkan fungsi akan sama dengan syntax yang digunakan. Kemudian ini procedure or function. Ini perbedaan dari prosedur dan function. Kita lihat di mana prosedur, kita dari sekilas ini kita sudah dapat melihat perbedaannya. Di mana ini semisal pada function, pada pemanggilannya dia bisa dipanggil di tengah-tengah kode, di tengah-tengah program. Jadi dia nanti calling environment, kemudian mengembalikan nilainya ke function sendiri. Sedangkan pada prosedur dia langsung memasukkan pada parameternya. Dan di sini juga bisa terlihat parameternya. Jika pada function hanya menerima satu parameter, in parameter, pada prosedur dia dapat menerima in parameter, out parameter, dan in out parameter. Kita akan membandingkan prosedur dan function. Jadi pada prosedur itu dieksekusi sebagai PLSQL statement, sedangkan function itu dieksekusi sebagai bagian dari ekspresi. Ini tidak mengembalikan return clause pada header, sedangkan ini harus mengembalikan return clause pada header seperti pada gambar yang tadi. Dan ini bisa membalikan kosong, satu, atau banyak value, sedangkan pada function minimal harus mengembalikan single value. Dan yang terakhir, dapat mengandung return statement
sedangkan yang ini harus, jadi harus mengandung at least satu return statement. Jadi apa sih benefitnya dari memakai prosedur dan store function? Yang pertama itu improve performance dan easy maintenance, jadi mudah di maintain. Dan yang ketiga itu sekuritas dan integritas datanya yang lebih improve dan kode clarity yang lebih improve. Kemudian exercise, kita telah tiba di latihan soal. Soal yang pertama, buat fungsi fn monthIr untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month hire dari tabel employees. Ini contoh tabel outputnya seperti ini. Jadi employee ID, last name, hire date, sama month hire-nya, misal saya employee-nya segini. Kemudian hire date-nya pada Januari, maka month hire-nya Januari. Selain itu bukan Januari. Baik, kita langsung saja coba di ISQL Plus. Kita masuk sebagai user code. Untuk membuat function, kita create or replace function, namanya monthIr, dengan parameternya pdate, indate, yang mengembalikan nilai varchar 2. Ini semisal 25 untuk batasan karakternya. Terus kita mulai di subprogramnya. Jika pdate like persen Januari, dan Vijan sama dengan Januari. Kemudian else-nya Vijan sama dengan bukan Januari. Kemudian kita if, kemudian mengembalikan nilai Vijan. Kemudian end subprogramnya. Kita execute sekaligus compile dengan nomor ini. Masalah. Kemudian untuk percobaannya kita lakukan select m0, ename, hire date, monthIr, hire date, parameternya from tabel emp. Nah, sini akan tampil jika tanggalnya 12 maka bukan Januari, terus seterusnya. Kecuali ini nggak ada yang Januari, jadi tulisannya bukan Januari semua. Baik, itu yang nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Soal yang kedua, buat fungsi fn info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru.
Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, kode departemen 60 diberikan 10%, 20 dan 60 diberikan 15%, dan untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kita akan membuat fungsi seperti itu. Baik, langsung saja. Nomor 2, kita lebih space baru saja. Kita buat function fn info. Kita ganti namanya fn info dengan parameternya id employees dot employee id dengan tipenya adalah type. Jadi id employee ini sesuai dengan tipe tabel employee apa id. Oh maaf, ini sepertinya harus ke user hr. Jadi kita login pakai user hr karena tabel employee hanya ada di user hr. Kemudian return varchar 2 di mana vdepcode employees department id percentile. Jadi kita menirukan vdepcode ini tipenya sama dengan kolom departemen id pada tabel employee. Kemudian visa kemudian satu lagi adalah vinfo yang nilainya varchar 2 misalnya batasan karakter 100. Kita bikin, kemudian select. Jadi kita select department id, salary, kita masukkan ke dalam vdepcode dan dimasukkan ke salary, visal, visal dari tabel employees di mana employee id sama dengan id. Kemudian kita lakukan pemisalannya. Jika vdepcode in, jadi tadi kan soalnya 10, 50 sama 110, kemudian vinfo sama dengan kenaikan 5% gaji awal. 5% gaji awal
kita concat to chart Visa gaji awal. Ini gaji sekarang, jadi untuk memberikan gaji sekarang sama dengan concat lagi to chart Visa ditambah Visa kali 0,05, karena 5% itu kan berarti 0,05. Sama, kita copy saja untuk departemen yang selanjutnya, hanya saja ini diganti menjadi else if departemen kodenya sama dengan 60. Kalau 60 tadi kenaikan gajinya 10%, jadi ini tinggal diganti dengan 0,1. Kemudian ini juga diganti 10%. Kemudian lagi di copy aja jika debt code-nya sama dengan 20, pakai else if, maka kenaikan gajinya 20%, jadi ini diganti dengan 0,2. 19%, maaf, 15%, 15%, jadi ini diganti 0,15. Kemudian else ini untuk defaultnya, jadi v info kedua sama dengan tidak ada kenaikan gaji. And if, kemudian kita kembalikan return v info, kemudian ending dari program kita fn info, kemudian load compile. Nah, untuk mengecek kita lakukan query select employee ID, last name, department ID, kemudian fn info, employee ID, info, kita aliaskan info from tabel employees. Skip. Oh iya, maaf, ini salah. Skip. Ternyata ada error di sini karena nilainya atau number precisionnya itu terlalu rata. Tapi ya itu sekilas aja untuk membuatnya seperti itu, jadi kita pakai tulisan as shift. Ya seperti itulah untuk soal nomor 2. Ya,
Ya, baik, itu adalah pertemuan terakhir dari praktikum yang ke-9. Terima kasih atas perhatiannya. I was waiting for practice. See you.